Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaif Al-Ghifari Sobri dengan NIM 125801103 yang akan menjelaskan Rijalul dan Takhrij hadis dan juga hubungan hadis dengan kondisi saat ini tentang prinsip totalitas dan kualitas. Innallaha yuhibbu iza amila ahadukum an yatskinahu. Anisyata radhiyallahu anha qala innallaha yuhibbu iza amila ahadukum an yatskinahu. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan suatu pekerjaan, ia mengerjakannya dengan itkon, atau sungguh-sungguh profesional dan sempurna. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Lalu ada Rijalul Hadis. Yang pertama ada Aisyah binti Abu Bakar. Nama lengkapnya adalah Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, lahir sekitar tahun 614 Masehi, istri Rasulullah SAW dan termasuk Ummul Mukminin, dan juga salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ia meriwayatkan sekitar 2210 hadis, dikenal memiliki kecerdasan tinggi dan menjadi rujukan utama dalam hukum Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua ada Imam At-Tabrani. Nama panjangnya ialah Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, lahir tahun 260 Hijriah dan wafat tahun 360 Hijriah. Ulama hadis terkenal dari Palestina. Ia juga menulis kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Ausat, Al-Mu'jam As-Sagir, dan juga ia dikenal sebagai muhadis yang menghimpun banyak sanad hadis. Yang ketiga ada Imam Al-Baihaqi. Nama panjangnya Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, lahir 384 Hijriah dan wafat 458 Hijriah, ahli hadis dan fikih mazhab Syafi'i. Karya antara lainnya Syuhab Al-Iman, Sunan Al-Kubro, dan juga ia banyak meneliti kualitas banyak sanad hadis yang diriwayatkannya. Lalu ada takhrij hadis. Yang pertama ada sumber hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Ausat dan Al-Baihaqi dalam Syuhab Al-Iman. Lalu yang kedua ada kedudukan hadis. Para ulama hadis berbeda pendapat mengenai kualitas sanadnya. Ada Imam Al-Albani menilai hadis ini Hasan li ghairihi atau baik karena didukung riwayat lain. Ada juga sebagian ulama menilai sanadnya mengandung kelemahan ringan karena memiliki beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan. Hadis ini dapat dijadikan dasar dalam masalah fadha'il al-amal atau keutamaan amal dan etika kerja. Simpulannya, status hadis ini adalah Hasan li ghairihi, yang artinya hadis ini dapat diterima dan diamalkan sebagai pedoman etika kerja dalam Islam. Lalu ada hubungan hadis dan kondisi saat ini. Hadis ini sangat relevan dengan kehidupan modern, terutama dalam dunia administrasi publik, birokrasi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Konsep Itkon mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, teliti, bertanggung jawab, dan menghasilkan kualitas terbaik. Dalam kondisi saat ini masih ditemukan berbagai permasalahan seperti pelayanan publik yang lambat, kesalahan administrasi, penyalahgunaan jabatan, serta rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di sini mengingatkan bahwa bekerja bukan hanya kewajiban profesional, tapi juga bentuk ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pegawai, aparatur sipil negara maupun pemimpin dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas sebagai wujud penerapan nilai Itkon. Selain itu, di era digital saat ini, tuntutan terhadap kualitas kerja semakin tinggi. Masyarakat mengharapkan pelayanan yang transparan, akurat, dan efisien. Oleh karena itu, nilai Itkon yang diajarkan Rasulullah SAW menjadi landasan moral untuk meningkatkan kompetensi, disiplin, inovasi, dan integritas dalam bekerja sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.